Oke cuy, kembali lagi bersama saya di channel Wahid Kram Otak, channel yang sangat-sangat meresahkan di muka bumi ini cuy. Oke, sebelum ke videonya, buat kalian yang mau rezekinya lancar, sehat selalu, dan dikabulkan segala keinginan kalian, jangan lupa kalian subscribe dulu cuy. Nah cuy, di video kali ini Mimin mau membagikan formasi yang enak banget nih cuy. Baru Mimin cobain dan sangat-sangat mantap ya cuy. Dan di sini Mimin ketemu musuh itu Sultan ya cuy. Bukan Sultan lagi kalau ini mah akunnya cuy. Ngeri-ngeri parah cuy. Bisa kalian lihat sendiri nih pemain-pemainnya cuy. Mimin jamin cuy, di antara pemain-pemain ini cuy pasti ada pemain yang kalian inginkan cuy. Di sini ada Mbappe Showtime ya, ada Gareth Bale, ada Ronaldo Big Time, ada Gullit juga, Ferreira, Kakak juga ada. Terus untuk cadangannya ini bisa kalian lihat di sini cuy, ngeri-ngeri ya cuy. Rummenigge dan Pele aja nggak digunain cuy, sampai dibikin cadangan. Ada si Yamal juga di sini cuy, ngeri-ngeri skuadnya nih cuy, idaman sekali ya cuy. Oke, dan bacot seperti apa formasi yang Mimin gunakan untuk melawan Sultan ini cuy. Kalian simak aja formasinya cuy. Mimin bakalan bahas dari formasi, gaya main, dan komposisi pemainnya cuy. Dan Mimin bakalan jelaskan juga nanti untuk di gameplaynya ya cuy, untuk pergerakan pemain-pemainnya cuy. Sebelum ke videonya nih cuy, buat kalian yang butuh rekomendasi formasi-formasi gacor lainnya cuy, atau tutorial bertahan, kalian bisa kunjungi akun Mimin ya cuy. Kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu cuy, supaya Mimin lebih semangat membuat konten-konten menarik lainnya cuy. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya cuy. Nah cuy, di sini Mimin menggunakan formasi 4-2-1-3 cuy, dengan gaya main yaitu serangan balik cuy. Untuk komposisi pemainnya cuy, dari GK di sini Mimin menggunakan GK tipe defensif ya cuy. Untuk CB-nya di sini Mimin menggunakan CB perusak dan build up cuy. Dan LB-nya Mimin menggunakan LB bertahan, RB-nya Mimin menggunakan RB menyerang cuy. Untuk DMF di sini Mimin menggunakan DMF jangkar ya cuy, karena single DMF cuy. Dan di sini CMF Mimin menggunakan orkestrator cuy. AMF-nya Mimin menggunakan playmaker kreatif. Untuk kedua CF-nya di sini Mimin menggunakan pemburu gol ya cuy. Dan SS-nya itu Mimin menggunakan penyerang bayangan cuy. Oke, kalian simak aja, nanti bakalan Mimin kasih tahu untuk instruksi individunya cuy. Dan kalian simak juga untuk pergerakan pemain-pemainnya cuy. Nanti bakalan Mimin jelaskan tipis-tipis di gameplaynya cuy. Oke, langsung aja kita menuju ke gameplaynya cuy. Oke, kita sudah ada di gameplaynya nih cuy. Kalian pasang mata batin kalian supaya kalian tidak gagal paham untuk penjelasannya ya, dari pergerakan-pergerakan pemainnya cuy. Oke, kick off babak pertama di sini cuy, kita saksikan bersama-sama. Nanti bakalan Mimin jelaskan untuk pergerakan pemain-pemainnya cuy. Di sini musuh melakukan serangan. Oke, di sini bola keluar saja cuy. Musuh melakukan lemparan ke dalam di sini. Gullit crossing, berhasil dihalau di sana. Ferreira shooting saja melebar, namun oke, di sini tendangan kiper, siapa yang dituju di sana? Neymar Junior, kalah duel di sana. Oke, di sini ada Gareth Bale, berhasil dipotong serangan musuh. Oke, umpan 1-2, Neymar masih gagal. Neymar sini musuh melakukan serangan lagi di sini. Nah, buat kalian cuy yang belum tahu fungsinya jangkar itu apa cuy, di sini Mimin bakalan jelasin lagi cuy. Untuk pemain jangkar ini cuy, fungsinya adalah memotong serangan musuh sebelum memasuki pertahanan kalian cuy. Nah, kenapa di formasi kali ini cuy Mimin menggunakan penyerang bayangan? Karena penyerang bayangan ini sering stay di belakang CF ya cuy. Jadi memungkinkan kita untuk passing-passing itu lebih enak cuy. Jadi di belakang CF itu selalu ada pemainnya cuy. Kadang penyerang bayangan ini juga mau meminta bola cuy. Nggak kayak pemburu celah ya. Kalau pemburu celah itu sering ikut maju bareng CF cuy. Jadi di belakang CF itu sering kosong cuy. Kita kadang mau umpan itu bingung cuy ya. Untuk penyerang bayangan ini kapan dia maju, ketika bola ini udah dioper ke CF, dia bakalan maju mencari ruang cuy.
Nah, contohnya seperti ini cuy, ketika dia udah umpan bolanya, dia bakalan maju mencari ruang-ruang kosong yang dapat dimanfaatkan untuk mencetak gol cuy. Untuk AMF sendiri cuy, untuk membantu penyerangan dari sisi samping ya cuy, ketika pemain tengah atau pemain depan kalian itu dikawal ketat, jadi kalian bisa mengalihkan serangan kalian cuy untuk membuat musuhnya bingung atau menarik pemain musuh cuy. Bisa kalian lihat di sini ya cuy, SS penyerangan bayangan itu tidak ada yang ngawal cuy, dan CF yang satunya itu tidak ada yang ngawal juga cuy. Nah, ketika pemain depan kalian itu dikawal ketat semua cuy, di sini AMF itu bisa membantu penyerangan dari sisi samping cuy. Nah, ketika musuh melakukan counter attack itu cuy, entah CMF kalian, AMF kalian, DMF kalian itu buru-buru kalian mundurkan cuy, supaya CB kalian itu tetap solid seperti ini cuy. Selain membantu penyerangan cuy, AMF ini juga dapat menusuk ke dalam kotak penalti cuy. Di awal pertandingan Mimin tidak lihat sekuat musuh cuy, dan di sini Mimin lihat ngeri-ngeri kali cuy. Di sini ya bisa kalian lihat cuy. Apalagi di sini cadangannya itu cuy. Ada Pele, ada Rummenigge. Kalau Mimin punya sekuat kayak gini cuy, Rummenigge nggak bakalan dicadangkan ya cuy. Pakai terus sampai mampus anjing. Oke, di sini kick off babak kedua cuy. Mari kita saksikan bersama-sama di sini cuy. Kenapa Mimin menggunakan double CF yang jago di udara dan di darat cuy? Karena untuk seperti ini cuy, memenangkan duel-duel udara cuy. Jadi permainan kita itu tidak hanya di darat aja cuy, kadang-kadang kita gunakan serangan udara cuy. Jadi musuhnya itu supaya bingung tidak bisa menebak arah permainan kita cuy. Sebenarnya di sini Mimin salah memberikan umpan ya cuy, harusnya ke sana cuy, yang jelas-jelas kosong cuy. Nah, ketika musuh melakukan serangan cuy, atau kita terkena counter attack cuy, dan DMF, CMF, AMF kita itu masih di depan, jangan sekali-kali kalian majukan CB kalian cuy, karena itu sangat fatal. Nah, selain menjadi pemantul cuy, untuk penyerang bayangan ini juga dapat untuk membantu mencetak gol cuy. Nah, buat kalian yang butuh instruksi individunya cuy, ini dia instruksi individunya cuy. Oke, mungkin segitu dulu video dari Mimin cuy. Buat kalian yang mau rezekinya lancar, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusan kalian, dikabulkan segala keinginan kalian cuy. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen cuy, supaya Mimin makin semangat membuat konten-konten menarik lainnya cuy. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya cuy. Bye-bye.